Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sistem pengadaan akan mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditugaskan oleh Pak Seto. Yang pertama, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari kiri, ya, ada saya, Muhammad Firmanadi dengan NIM 12032200050, dan ada Veronica Erni Tamba dengan NIM 12032200039, dan ada Khairul Abidindira dengan NIM 12032200082, dan ada Anissa Zara dengan NIM 12032223023, dan ada Eginia dengan NIM 12032230008, dan ada Tartar Abimanyu dengan NIM 12032200012. Di sini kita terbagi menjadi ada dua chapter. Yang pertama itu ada chapter 3 dan nanti ada chapter 4. Ada pertanyaan yang pertama di chapter 3 nomor 1 yaitu tulislah pernyataan kebijakan singkat yang menjanjikan posisi tentang perlunya memanfaatkan pemasok yang lebih beragam dan apa saja fitur atau karakteristik yang harus dimiliki oleh pernyataan kebijakan yang Anda harus miliki oleh pernyataan kebijakan Anda. Yang pertama yaitu komitmen terhadap diversifikasi, yaitu pernyataan kebijakan harus menegaskan komitmen organisasi untuk mencari dan melibatkan pemasok dari berbagai latar belakang, termasuk ukuran, lokasi, dan sektor industri untuk meningkatkan inovasi dan daya saing. Yang kedua, peningkatan kualitas dan inovasi. Kebijakan harus mencakup tujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau dan layanan melalui kerjasama dengan pemasok yang beragam, yang dapat membawa perspektif dan solusi baru. Yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas, menyatakan pentingnya keterlibatan dengan pemasok lokal dan komunitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu transparansi dan komunikasi. Kebijakan harus menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemilihan pemasok dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan semua pemasok untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi. Lalu ada pengukuran dan kinerja, menyertakan metrik untuk mengevaluasi kinerja pemasok yang beragam dan dampaknya terhadap kinerja keseluruhan organisasi, serta menetapkan sasaran yang jelas untuk meningkatkan keragaman dalam rantai pasokan. Yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Kebijakan harus mencakup rencana untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada pemasok baru dan yang beragam untuk memastikan mereka dapat memenuhi standar yang diharapkan. Lalu lanjut, di sini ada pertanyaan yang kedua yaitu mengapa penting untuk menyertakan kebijakan yang menguraikan asal dan cakupan wewenang pembelian? Apa mungkin terjadi jika kebijakan tersebut tidak ada? Pentingnya menyertakan kebijakan yang menguraikan asal dan cakupan wewenang pembelian dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. Yang pertama yaitu kejelasan dan struktur. Kebijakan yang jelas mengenai asal dan cakupan wewenang pembelian memberikan struktur yang diperlukan untuk proses pengadaan. Ini membantu semua pihak yang terlibat memahami siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan pembelian dan dalam konteks apa keputusan tersebut dapat diambil. Yang kedua ada pengendalian resiko. Dengan adanya kebijakan yang mengatur wewenang pembelian, organisasi dapat mengurangi resiko kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan. Ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat yaitu efisiensi proses. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu jika kebijakan tersebut tidak ada, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, ketidakpastian dan kebingungan. Tanpa kebijakan yang jelas, akan ada ketidakpastian mengenai siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan pembelian, yang dapat menyebabkan kebingungan dan konflik di antara anggota tim. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga yaitu keterlambatan dalam proses pengadaan, dan yang terakhir adalah masalah kepatuhan. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah nomor 3 dengan soal mengapa manajemen perlu meninjau kebijakan dan prosedur pengadaan secara berkala. Apa akibatnya jika tidak dilakukan? Seberapa sering perlu
direvisi. Baik, manajemen perlu meninjau kebijakan dan prosedur pengadaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan bisnis. Tanpa peninjauan, kebijakan bisa menjadi usang, menyebabkan ketidakefisienan, resiko hukum, dan kecurangan. Revisi minor sebaiknya dilakukan dan kecurangan. Revisi minor sebaiknya dilakukan setiap 1 sampai 2 tahun, sementara revisi mayor setiap 3 sampai 5 tahun atau ketika ada perubahan yang signifikan. Untuk selanjutnya nomor 4 dengan soal apa manfaat manual kebijakan dan prosedur yang komprehensif? Apakah ada kekurangan jika terlalu komprehensif? Manual yang komprehensif memberikan panduan jelas, menjaga konsistensi dan memudahkan audit. Namun, jika terlalu detail, manual dapat membingungkan, memperlambat proses dan mengurangi fleksibilitas karena prosedur yang kaku. Dan di sini kita akan masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 4. Yang pertama di sini ada jenis-jenis integrasi apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen pasokan untuk terlihat aktif di dalamnya. Yang pertama itu ada integrasi internal. Itu melibatkan pengelolaan pemasok secara profesional dan pengembangan hubungan kerja sama yang erat dengan berbagai kelompok internal dalam organisasi. Yang kedua itu integrasi eksternal. Manajemen pasokan juga berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan berbagai pihak eksternal, termasuk pemasok, pemerintah, dan masyarakat setempat. Yang ketiga di sini ada tim dan komite lintas fungsi. Itu untuk mencapai integrasi yang efektif, penting bagi kita untuk membentuk tim dan komite lintas fungsi yang dapat bekerja sama dalam menyusun strategi dan memecahkan masalah. Ini juga mencakup penggunaan sistem informasi dan teknologi komunikasi untuk mendukung kolaborasi. Yang keempat atau yang terakhir itu ada kolaborasi global. Anggota tim seringkali berasal dari berbagai lokasi di seluruh dunia, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dan sasaran menjadi sangat penting. Lalu lanjut ke nomor 2. Di sini ada jenis informasi dan data yang mungkin dibagikan oleh manajemen pasokan dengan fungsi internal dan eksternal yang berbeda. Yang pertama di sini ada fungsi internal, yaitu informasi pasar. Informasi ini terkait tren pasar, permintaan pelanggan, dan analisis kompetitif sangat berguna bagi fungsi internal, seperti pemasaran dan perencanaan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat. Lalu yang kedua ada bahan dan teknologi baru. Informasi ini mengenai bahan baku terbaru dan teknologi yang bisa digunakan dalam proses produksi, bermanfaat bagi tim produksi, R&D, dan operasional guna mendorong inovasi produk dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga ada sasaran dan ukuran kinerja. Sasaran dan ukuran kinerja yang terintegrasi dengan fungsi internal lainnya memungkinkan bagi departemen bekerja menuju tujuan yang sama dan dapat memantau kemajuan secara efektif. Lalu ada fungsi eksternalnya. Yang pertama ada layanan pemasok. Informasi ini tentang layanan pemasok seperti kualitas, waktu pengiriman, dan dukungan teknis. Membantu manajemen pasokan dalam memilih pemasok yang tepat dan membina hubungan baik dengan pihak eksternal ini. Lalu ada komunikasi terbuka. Ini menjaga komunikasi yang terbuka dengan pihak eksternal, termasuk pemasok dan mitra bisnis. Memastikan mereka memiliki akses ke informasi yang relevan, sehingga kolaborasi dapat berjalan lancar dan mendukung tujuan bersama. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu apa saja hambatan dalam integrasi, bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama ada kerahasiaan, khususnya intelektual property. Kebutuhan akan kerahasiaan terkait informasi keuangan, produk, dan proses adalah alasan yang paling sering dikemukakan untuk tidak menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok. Manajemen pasokan terkadang enggan untuk membagikan informasi penting dengan pemasok yang mungkin juga menjual ke pesaing. Ada juga kemungkinan bahwa pemasok tersebut merupakan pesaing langsung atau dapat menjadi pesaing di masa depan. Yang kedua adalah minat yang terbatas oleh pemasok. Hubungan yang lebih dekat mungkin tidak menarik bagi semua pemasok. Pemasok mungkin memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam beberapa hubungan, terutama ketika berada dalam posisi monopoli atau oligopoli
posisi industri. Dalam kasus seperti itu, pembeli mungkin tidak dapat mengejar hubungan yang lebih dekat hanya karena ukuran relatif atau posisi kekuasaan kedua perusahaan. Yang ketiga adalah hambatan hukum. Di beberapa industri, masalah anti monopoli hukum dapat menjadi penghalang atau hambatan untuk mendekatkan hubungan pembeli penjual yang lebih dekat. Dan yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah kekuatan yang kuat yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan pelatihan untuk mengatasinya. Selain itu, perusahaan yang mempraktikkan manajemen rantai pasokan tradisional mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan dalam pekerjaan mereka untuk berevolusi menuju hubungan pemasok yang lebih dekat. Cara mengatasinya pada kesan Core Energy Partner with Drilling Suppliers, konsep tim yang lebih besar diciptakan dengan satu pusat yang sama dan keselarasan penuh. Para pemasok jasa utama dan kelompok-kelompok yang berbeda dari Sunflower bekerja sama seolah-olah mereka adalah satu perusahaan dengan satu tujuan. Nomor 4 adalah penelitian dengan tim pengadaan lintas fungsi menunjukkan bahwa tim yang melibatkan pemasok sebagai peserta tim yang aktif melakukan upaya yang lebih besar secara rata-rata daripada tim yang tidak melibatkan pemasok. Diskusikan mengapa keterlibatan pemasok eksternal dapat berdampak positif terhadap upaya tim. Sebagian besar pembeli dan penjual sekarang menyadari perlunya kerjasama bersama untuk mencapai biaya, kualitas pengiriman, dan peningkatan waktu. Dengan melakukan kolaboratif antara pembeli dan penjual akan didapat, yang pertama itu satu atau sejumlah pemasok untuk setiap barang atau kelompok barang yang dibeli. Pemasok yang tersisa seringkali menyediakan bahan berdasarkan kontrak jangka panjang dengan target peningkatan kinerja yang telah disepakati. Nah, selanjutnya adalah pendekatan yang saling menguntungkan untuk berbagai imbalan. Yang ketiga adalah upaya bersama untuk meningkatkan kinerja pemasok dan pembeli di semua bidang kinerja. Selanjutnya adalah upaya bersama untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya adalah pertukaran informasi secara terbuka. Ini termasuk informasi tentang produk baru, data biaya pemasok, dan jadwal produksi dan rencana atau perkiraan untuk pembelian yang dibeli. Selanjutnya adalah komitmen yang dapat dipercaya untuk bekerja sama selama masa-masa sulit. Dengan kata lain, seorang pembeli tidak kembali ke praktik lama pada tanda pertama masalah atau tekanan ekonomi. Dan yang terakhir adalah komitmen terhadap kualitas produk bebas cacat yang memiliki spesifikasi desain yang dapat diproduksi dan bahwa proses pemasok mampu memproduksinya. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu mengapa penetapan tujuan sangat penting bagi keberhasilan proses tim pengadaan. Apa peran pemimpin tim saat menetapkan tujuan tim? Penetapan tujuan sangat penting untuk keberhasilan proses tim pengadaan karena yang pertama, pekerjaan menjadi struktur dan terarah memberikan feedback yang baik kepada tim pengadaan. Yang kedua, untuk mengurangi biaya pembelian. Yang ketiga, menghasilkan dampak signifikan terhadap organisasi dan anggota luar dari tim memberikan kebebasan kepada anggota untuk mereka melakukan pekerjaan. Selanjutnya, sebagai tim pengadaan memiliki pemimpin yang ditunjuk secara resmi yang biasanya dipilih oleh manajemen. Peran pemimpin saat menerapkan tujuan tim yaitu pemimpin memberikan perhatian, pelatihan, dan dukungan keterampilan. Selanjutnya, pemimpin tim berperan jika tim membutuhkan suatu keterampilan. Pemimpin tim merupakan tujuan jika bersama anggota timnya. Yang terakhir, pemimpin yang struktur meminimalkan kemungkinan kegagalan tim. Yang terakhir, nomor 6, yaitu relatif sedikit individu yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan pelatihan untuk segera menduduki posisi kepemimpinan tim pengadaan yang menuntut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Mengapa? Menurut saya setuju dengan pernyataan ini karena cuma sedikit orang yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan pelatihan yang diperlukan untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam tim pengadaan. Posisi kepemimpinan dalam tim pengadaan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai konsep serta strategic sourcing, supplier relationship, manajemen, dan manajemen risiko. Dalam konteks pengadaan, pengalaman ini mencangkup keterampilan dalam negosiasi, evaluasi pemasok, dan manajemen kontrak yang tidak dapat dipelajari sepenuhnya di kelas. Baik, karena sudah selesai semuanya untuk presentasinya, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata.
Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.